J kasih hadiah nih teman-teman, buat teman-teman yang berhasil setoran selama 30 hari, hadiahnya itu adalah feedback eksklusif. Teman-teman boleh siapin ya yang udah ngerasa nih, yang udah ngerasa, aku setoran nih selama 30 hari, teman-teman bisa siapin mau feedback apa. Mau feedback antologi yang kemarin ditulis boleh, mau feedback tulisan selama 30 hari kemarin boleh. Kemudian ada mau curhat mungkin atau mau ada tentang buku solo, Kak, aku mau nulis buku solo. Pokoknya tentang forgiveness, tentang menulis, teman-teman boleh diskusiin ya. Oke, siapa itu penulis yang berhasil menulis selama 30 hari? Selamat buat Mbak Mega Desi Savitri, Mbak Vera, Mas selamat ya. Ada Mbak Luvita, Mbak Reva, Mbak Nur Ananda, dan Mbak Faiza. Masya Allah. Kalau ada kesalahan teknis yang udah ngerasa nulis selama 30 hari tapi namanya nggak ada di sini, jangan khawatir, nanti langsung hubungin Bubu ya. Kok sampai bisa gitu nulis selama 30 hari? Apa nih tipsnya? Apa sih strong why-nya? Apa sih goal-nya teman-teman? Mau dan akhirnya berhasil menulis selama 30 hari Forgiveness Journal. Siap, kita lanjut ke Mbak Vera dulu. Mbak Vera ada? Ada hadir. Hai Mbak Vera, berbagi dong. Kok Hai bisa sih juga. selama 30 hari? Eh awalnya sulit banget ya Kak J. Mau maafin siapa, gimana cara maafinnya gitu ya. Paling yang ada sih minta maaf sama Allah itu palingnya. Tapi kalau yang lainnya agak susah, tapi ya dipaksain aja walaupun cuman ya yang Kak J sarankan misalnya ada 1, 2, 3 langsung poin-poinnya aja gitu. Itu ya mempermudah, lama-lama sih ada ceritanya seperti itu. Ya harus dipaksain sih Kak J, kalau udah mulai sesuatu harus tuntas selesai. Walaupun ya ada juga yang dirapel-rapel 2 hari, kadang-kadang 2 hari gitu Kak J. Selain dipaksain apa tuh Mbak Vera? Ya dipaksain harus nulis ya, walaupun apa ya kita agak sulit. Ya awalnya sih ya tadi poin-poinnya aja, nomor 1 misalnya apa, 2 apa, 3 apa, poin-poinnya aja. Tapi setelah itu tuh ada apa ya keinginan untuk cerita. Misalnya maafkan aku ya, ya ibu, misalnya ibuku gini gini gini, terus apa kesalahannya, ya udah kita uraikan. Nah itu udah mulai sedikit-sedikit udah mau terbuka lah. Tadi awalnya sih saya kan orangnya tertutup. Walaupun nulis pun saya juga agak khawatir ya kalau dibaca orang kayak gitu. Jadi ya awalnya harus dipaksain sih Kak J. Berarti template ebook Forgiveness Journal tuh membantu ya? Bantu, sangat membantu karena kan kita nggak punya format sebelumnya ya, mau gimana gitu. Tapi setelah ada template-nya, lama-lama kita sudah bisa menambahkan bercerita apa namanya, tidak hanya poin-poinnya aja tapi juga menguraikan sehingga jadi lebih jelas ya, apa sih yang mau kita maafkan, apa sih yang mau kita minta maaf ke Allah, ke apa namanya orang lain, ke diri sendiri, itu jadi lebih jelas karena sudah lebih ada ceritanya, ada diuraikan seperti itu. Mbak Vera boleh tahu nggak sih strong why Mbak Vera untuk Forgiveness Journal selama 30 hari ini apa? Sebenarnya ini ilmu baru ya buat saya. Masa sih dengan menulis kita bisa seperti itu, merilis ya, melepaskan. Penasaran ya awalnya ya? Iya gitu. Jadi ya jadi kayak apa ya, penasaran aja gitu loh. Jadi ya udah, saya terima tantangan ini dan kalau saya sudah terima ya saya harus konsekuen ya, harus disiplin, harus ya memenuhi target walaupun sulit karena kan kerja juga gitu ya. Bener, rutinitas Kemudian ya? ngurus rumah juga, jadi kadang-kadang baru jam 9 malam, jam 10 malam gitu ya baru kita sempat nulis kayak gitu. Nah itu apa yang sudah dimulai sih harus harus Selesai. kita tuntaskan. Ya kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat hikmahnya, nggak dapat hasilnya ya, apapun itu ya, pekerjaan apapun itu. Insya Gitu Allah. Kak J. Terima kasih buat Mbak Vera. Ya, Nanti kita ketemu lagi sesi sama-sama feedbacknya ya. ya. Kasih Kak J. Sama-sama. Jadi ada 2 poin penting nih yang saya dapat dari Mbak Vera itu adalah yang pertama tuh mesti dipaksain segala sesuatu ya. Kebiasaan itu awalnya banget lahirnya adalah dengan memaksakan dulu. Dipaksain dulu apapun itu.
Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk amanah, untuk tanggung jawab sama apa yang udah kita mulai. Jadi selesaikanlah apa yang udah kita mulai, Masya Allah. Selanjutnya boleh saya mengundang siapa di sini? Mbak Luvita, ada gerangan di sini Mbak Luvita? Mbak Reva nggak ada. Mbak Nur Ananda, di sini Mbak Nur Ananda. Saya undang buat berbagi. Apa sih tipsnya? Kok bisa nih nulis berhasil selama 30 hari tentang forgiveness journal? Mungkin yang kalau tadi sudah harus dipaksakan, yang kedua mungkin bisa dengan konsisten sama menulis. Jadi awal-awal menulis itu memang harus dipaksakan, tapi setelah dipaksakan jadi tidak perlu lagi pas dijalani, tidak lagi perlu ada rasa paksaan, jadi kayak sudah sukarela. Jadi setelah sukarela sudah ada rasa sukanya, sudah kayaknya ini bukan lagi sesuatu yang berat untuk dilakukan, jadi ditulis setiap hari sudah menjadi kebiasaan baru dan ditulis, jadi konsisten menulisnya. Jadi dapat dapat belajar tentang konsisten tadi sama mendapatkan kebiasaan baru tadi. Ini memang mesti dipaksa dulu ya biar selanjutnya bisa sukarela ngerjainnya ya. Ada lagi nggak, Mbak Nanda? Kalau cuman itu sih yang selama ini saya coba di awal-awal, sama ada rasa penasarannya juga. Ini kalau 30 hari ke depan akan seperti apa? Bener-bener Dampaknya rasanya saya itu gimana akan gitu ya? seperti apa? Jadi penasaran, saya kan kayak lihat awal itu akan kasih apa nanti 30 hari ke depan. Ditambah lagi waktu masih awal-awal menulis kan penuh dengan emosi, nangis tiap hari nulis itu. Di awal 2 minggu pertama nulis itu nangis sejadi-jadinya, tapi setelah habis nangis itu tenang, hati itu jadi tenang, kayak ya Allah, mungkin ini yang selama ini yang dipendam-pendam selama ini, jadi semuanya dibuang di dalam tulisan. Jadi tenang, setelah itu tenang, kayak oke, besok siap sama masalah yang baru, jadi kayak gitu. Masya Allah, jadi memang kita perlu banget tuh untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ya, apa nih nanti kita rasanya akan gimana, euforianya akan gimana nih. Masya Allah, jadi memang tuh dari dua teman kita berbagi tuh mesti dipaksain ya. Kita semua sibuk ya, kita semua punya kegiatan, kita semua punya masalah dan waktu kita sama-sama 24 jam. Nggak ada alasan ya. Mereka bisa, kita juga insya Allah kita juga bisa. Makasih Mbak Nanda sudah berbagi. Iya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Faiza ya. Mbak Faiza, apa nih tipsnya Mbak Faiza? Ya Kak, Bisa. bismillah. Izin menyampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, waktu itu kan saya emang lagi sibuk-sibuknya kegiatan ya Kak ya, sekolah. Jadi malamnya itu terasa lelah gitu. Akhirnya saya dapetin kayak ada ruang yang bisa menyehatkan saya kayak gitu. Kayak ada yang bisa saya curahkan gitu dari tulisan. Dan saya memotivasi diri saya sendiri supaya semoga tulisan ini jadi buku kayak gitu. Semoga ini bermanfaat untuk orang lain. Semoga lelah yang saya rasakan ini, emosi yang saya rasa ini, emang enggak semua orang pasti ngerasain ini. Semua orang pasti nggak tahu cara menyehatkan dirinya tuh seperti apa. Saya ingin memotivasi juga orang lain kayak gitu Kak. Jadi strong why-nya itu adalah pengen banget gitu ya, bermanfaat untuk orang lain dengan menuliskannya. Kalau tips-tipsnya apa nih? Bisa berhasil konsisten selama 30 hari. Konsistensinya sih Kak, kita udah komitmen gitu ya Kak ya dengan nulis yuk kayak gitu. Janganlah sampai wadah ini kita sia-siain kayak gitu. Apalagi setelah menulis itu kita dapat menyehatkan emosional kita, mental kita kayak gitu. Kenapa harus disia-siain kayak gitu. Malah sampai sekarang saya masih nulis gitu Kak, biarpun cuma di HP dan nggak dikirim lagi ke formulir itu yang kemarin ya, tapi saya masih tulis gitu di HP. Semoga dengan semakin ditulis, semakin bisa menuangkan kata-kata dan nanti bisa mudah gitu dalam menulis sebuah buku gitu Kak. Mohon bimbingannya ya Kak J ya. Jadi memang ya kita udah daftar gitu ya, masa disia-siakan gitu aja gitu. Jadi biar nggak mubazir ya mesti kita manfaatkan apa yang kita pilih. Terus ada tips lain nggak Mbak Faiza? Soalnya sibuk
nih, mesti gimana sih biar bisa sistem Gimana? gitu buat nulis. Tipsnya biar kita nulis gitu, padahal kan kita sibuk gitu, punya kerjaan Ya, lain. kalau saya tuh nulisnya setiap jam 3 malam, jam 3 dini hari kayak gitu, Di Kak. jadwal ya. Setiap ya, setiap udah habis, orang udah pada tidur semua, terus saya sholat tahajud kayak gitu, terus saya merenung kayak gitu, apa sih kelelahan yang saya rasain hari ini kayak gitu, apa sih kesedihan saya, kebahagiaan saya tuliskan di situ, Kak. Itu tuh paginya ngerasa lebih fresh, terus jadinya besok kalau misalkan ada kelelahan lagi, saya udah bisa ini aware sama diri sendiri kayak gitu, udah bisa jaga kayak gitu, Kak. Besok nulis lagi lah biar sembuh kayak gitu. Kalau misalnya ketemu langsung pengen hak Iya, satu-satu. pengen Wah, meluk gitu kayak ya. Kalau misalnya masih ada yang ngeganjel, apa yang masih ngeganjel, ceritain. Iya, jadi tengah malamnya nanti nulis lagi kayak gitu. Terus kadang bisa sharing juga ke suami kayak gitu. Aku hari ini ngerasain ini, udah berani gitu ngungkapinnya. Kalau dulu-dulu kan masih kayak malu kayak gitu kan, kayaknya Apaan nih nggak sih masuk gitu akal ya. kayak gitu. Masih Lebay banget malu. sih. Lebay kayak gitu. Ternyata itu hal-hal yang kecil malah jadi bagus gitu ya, Kak ya. Kalau kita curhat ke suami, curhat ke orang terdekat kita kayak gitu, malah dikasih masukan kayak gitu. Ngerasain ini sebenarnya nggak kita sendiri kayak gitu, semua orang juga ngerasain, cuman gimana cara kita mengelola hati kita kayak gitu. Kita pasrahkan sama Allah, kita bertawakal sama Allah kayak gitu. Serahin aja sama Allah. Insyaallah Allah yang akan bantu kita dikasih petunjuk nanti sama Allah. Ya Allah. Hmm. Ya, jadi memang kita tuh sebagai wanita, apalagi yang banyak banget stoknya ya, stok katanya banyak. Justru puncaknya itu tuh sebelum tidur. Hmm. Kok makin malam makin berisik. Ya, cara memberhentikan berisiknya kepala kita ya dengan mengeluarkannya ya. Kalau ditahan-ditahan, Ya. besoknya itu masih ada gitu. Bakal kita bawa kemana-mana dan rasanya gak nyaman banget. Kita Ya, mana betul. beban. Oke deh. Terima kasih Mbak Faiza. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di event selanjutnya ya. Ya. Sama-sama Kak Ji. Semoga dibimbing terus ya Kak Ji ya. Baik, insya Allah siap. Nanti kita ketemu lagi di feedback eksklusifnya. Nanti kita zoom-zooman lagi. Amin.